Sekarang ayo belajar membaca nafas kita, jiwa kita. Perhatikan dalam diri kita ada 3 aspek: jasad, hayat, dan ruh. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang mental, yang biasanya malah kita sebut rohani. Ruh ini yang sumbernya dari Allah. Kalau jasad unsurnya materi, kalau hayat unsurnya rohani. Tapi jadi dimensi mentalnya jasad. Kalau ruh ini unsur rohani yang sumbernya dari Tuhan. Yang kalau kepakai kalimatnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi kalau dibikin lapisan, yang paling luar ini jasad, di dalamnya sedikit ada unsur gerak, ambisi, nafsu, emosi. Itu namanya unsur hayat. Layer kedua, layer paling dalam namanya ruh. Ruh inilah yang sumbernya dari Allah. Yang jasad ini ijbari tadi, dari Allah juga. Yang ruh juga dari Allah. Yang dalam kekuasaan kita itu hayat, mental. Itu kita yang apa ini? Jadi hayat kita ini menghadap ke jasad apa menghadap ke ruh? Orientasinya materi apa orientasinya ketuhanan? Itu nanti menentukan akhlak kita. Jadi hidup kita ini berarti isinya ada jasadnya, ada hayatnya, ada ruhnya. Karakter kemanusiaan kita kuncinya ada di hayat, ada di rohani. Semoga dia ngadepnya ke roh, ke kesejatian, ke Allah, bukan ke jasad. Kalau dia ngadepnya ke jasad, ya urusannya materi. Biasanya orangnya ya mikirnya duniawi saja, melupakan hakikinya. Padahal kita jadi manusia itu karena unsur rohani tadi. Kalau hewan dia punyanya jasad sama hayat. Jadi dimensi materi sama dimensi rohaninya. Hewan kan juga punya emosi, punya gerak, punya maksud, keinginan, dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak dituntut apa-apa. Kita yang dituntut untuk menghadap ke yang sejati, menghadap ke roh. Oke. Nah, karena itu nanti daya jiwa oleh Ibnu Miskaweh dibagi 3. Ada nafas syahwatiyah, bahimiyah, nanti ada hutbiyah, ada natikoh. Kita pelajari satu-satu dulu. Nafas bahimiyah, jiwa, kalau diartikan letterlock itu jiwa kebinatangan. Itu jasad ini loh. Dia hancur bersama hancurnya jasad, karena memang levelnya di jasad. Alatnya namanya liver, hati. Kalau bahasa Arabnya kabid. Di level nafas bahimiyah inilah kita bisa memberlakukan al-aqlus salim fil jismi salim. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu jadi bukan jiwa yang level rohani, tapi jiwa yang level, bukan level ruh, tapi jiwa yang level kedua tadi. Jadi makanya lupa itu ada orang jiwanya tidak sehat, badannya sehat. Maling itu badannya sehat, kalau lari cepat. Itu kan al-aqlus salim fil jismi salim. Iya, di level hayat. Jadi bukan rohani yang level roh tadi. Jadi berlakunya di level ini, nafas bahimiyah atau syahwatiyah. Ini harus dikendalikan, bukan dimatikan ya, dikendalikan. Ya kenikmatan jasadiah, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu, nafsu seksual itu jenis-jenis itu. Nafas syahwatiyah. Porosnya ada di, katanya Ibnu Miskaweh, di kabid. Kabid itu hati, belum kolab. Terus
ada daya jiwa level kedua. Daya jiwa level kedua itu nafas sabu'iyah atau nafas ghotbiyah. Ini tadi nafas yang dasarnya jasad saja dan dia hancur bersama jasad. Kalau ini nafas yang melampaui level hayat, melampaui yang jasadi. Alatnya ada di qalb, namanya jantung. Dari nafas ghotbiyah inilah muncul al-idrokat ajasmaniyah dan al-idrokat ar-ruhaniyah. Di sini ada imajinasi, ada berpikir, ada tafakur, ada ta'akul, ada panca indera. Cuma levelnya masih pengetahuan fisik. Jadi nafas sabu'iyah inilah nanti yang bisa menghadap ke roh, namanya roh alamiah, roh tabi'iyah dan roh syaitaniyah, bisa menghadap ke setan. Dia ini kalau nggak dijaga bisa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau tadi kan hubungannya dengan pertumbuhan kita, kenikmatan jasadi, analoginya biasanya sama tumbuhan yang bahimiyah tadi. Sementara yang sabu'iyah ini kayak hewan buas. Hewan buas itu kan bisa punya daya pertimbangan, bisa ngukur macan mau menerkam apa, itu kan pakai perhitungan dengan kekuatan berapa, dengan berapa. Jadi itu namanya nafas yang kedua, nafas sabu'iyah atau nafas ghotbiyah. Jadi nanti dia bisa nyampe roh alamiah dan roh syaitoniyah. Jadi hakikat yang asli atau ketemu roh kesetanan. Jadi setan apa jadi semakin alamiah, semakin hakiki. Itu nafas ghotbiyah. Ini harus diarahkan. Kalau yang bahimiyah ini kita harus tahu batasnya. Kalau yang sabu'iyah kita harus tahu orientasinya. Hidup kita ada di mana? Itu nafas sabu'iyah. Terus. Ini saya agak cepat. Masih panjang masalahnya. Yang ketiga nafas an-natikoh. Nafas natikoh inilah atau disebut al-quwah al-akliyah, al-quwah al-mumayyizah, ketika akal sudah sempurna. Dialah rohani yang tidak hancur ketika jasad juga hancur. Tidak pakai alat jasmania, bukan kolab, bukan kabit, karena dia tidak pakai alat jasmania. Dayanya dua, alimat sama amilat. Kalau pakai bahasa Yunani kemarin, Sophia sama phronesis. Kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kalau daya natikoh ini optimal, kita akan jadi orang bijaksana. Yang kita kejar-kejar selama ini, entah sudah berapa tahun, makhluk yang namanya kebijaksanaan. Itu muncul ketika kita nyampe makom an-nafas an-natikoh. Jiwa yang berpikir, jiwa yang cerdas. Jadi kalau ini tidak ada manifestasi fisiknya. Kadang-kadang jasmaninya terbatas tapi akalnya luar biasa. Daya alimatnya luar biasa. Beberapa filosof kan ada keterbatasan fisik. Stephen Hawking itu pakai kursi roda, orangnya kayak gitu. Ada yang cacat, ada yang... Tapi pikirannya luar biasa karena memang dia tidak ada simbol fisiknya. Ini murni rohani. Jadi kalau diulang dari depan tadi, ada jasad, ada hayat, ada ruh. Jiwa yang kiblatnya jasad namanya nafs bahimiyah. Yang ngopeni dimensi hayat namanya nafas sabu'iyah atau ghotbiyah. Yang orientasinya dimensi natikoh, orientasinya ruh, itu nafas natikoh. Ini yang dikejar-kejar oleh para filosof.
Jadi kita punya 3 level eksistensi yang masing-masing punya nafas, punya jiwa. Optimalkan semuanya. Optimal itu bukan berarti banyak, tapi pas, sesuai takarannya, optimal, maka kita akan ketemu kebahagiaan. Urusan jasmani sehat, rohani sehat, dan roh kita juga sehat. Nah, ini tugas hidup yang agak berat. Saya tidak tahu kapan kita mulai serius ke sini. Ya kan? Kalau saya tanya gini, saya khawatir kamu mengkeret. Tidak mau lagi belajar filsafat. Abot. Cuma kalau nggak dimulai sekarang, agak berat kalau kamu nunggu tua. Kenapa? Tadi pembiasaan ternyata kuncinya. Pak, ini kan era seneng-seneng, Pak. Sudahlah, saya seneng-seneng dulu, nanti kalau sudah tobat saya ulang lagi rekaman ngajinya, tak ulang lagi. Ya memang kita tidak bisa 100%, tapi mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Jangan ditinggal semua. Kalau bisa 10% ya 10%. Kalau bisa 20%, 20%. Latihan mulai hari ini. Cermati dirimu, pahami watakmu, kebiasaanmu, dan macam-macam. Pahami karakter jiwamu, terus diolah pelan-pelan. Cari yang jelek-jelek, diolah. Saya biasanya gini, latihan ndak gini, pelan-pelan, dan seterusnya. Kamu sudah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk.